never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Halo semuanya, selamat datang di Botung Raba Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita lengkap dari film Bollywood terkenal Bajrangi Bhaijaan yang dirilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh Salman Khan, Harsha Ali Malhotra, Kareena Kapoor, serta Nawazuddin Siddiqui. Film ini adalah kisah emosional yang mengisahkan perjuangan seorang pria sederhana dalam membantu seorang gadis kecil yang hilang kembali ke tanah airnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka di sebuah desa kecil di Pakistan yang terletak di daerah pegunungan Kashmir. Seorang gadis kecil bernama Shahida terlihat bermain dengan hewan peliharaannya. Shahida adalah seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik, polos, dan ceria. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda, yaitu ia tidak bisa berbicara. Suatu hari, saat Shahida sedang bermain bersama anak domba kesayangannya, ia berlari mengejar mainan rodanya yang terbuat dari kayu. Tetapi tiba-tiba ia terpleset dan jatuh ke dalam jurang. Malam harinya, seluruh penduduk kampung pergi mencari Shahida. Beruntung, Shahida ditemukan dalam keadaan nyangkut di batang pohon, lalu ayah Shahida dan seluruh penduduk berhasil menyelamatkannya. Paginya, keluarga Shahida sedang berkumpul di rumah mereka. Ayah Shahida tampak cemas karena anaknya belum bisa berbicara sejak lahir. Sang ibu kemudian memutuskan untuk membawa Shahida ke India, ke sebuah tempat suci di Delhi, dengan harapan bahwa berdoa di sana bisa menyembuhkan putrinya. Dengan berat hati, ayahnya mengizinkan mereka pergi. Ayah Shahida pun menjual sebagian dombanya untuk ongkos istri dan anaknya ke India. Ibu Shahida serta Shahida naik kereta menuju Delhi. Dalam perjalanan, Shahida yang lincah melihat banyak hal baru dan merasa sangat senang. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat kereta melintasi daerah Punjab di India, Shahida melihat keluar jendela ada seekor anak domba malang yang terjebak di dalam lubang. Karena rasa pedulinya terhadap hewan, ia berusaha menolong domba itu. Tanpa sepengetahuan ibunya, Shahida dengan kepolosannya turun dari kereta saat kereta berhenti di malam hari. Namun, begitu ia turun dan hendak kembali, kereta tiba-tiba bergerak dan meninggalkannya sendirian di tengah gurun yang sepi. Shahida, yang masih kecil dan tidak bisa berbicara, panik. Ia mencoba berlari mengejar kereta itu, tetapi usahanya sia-sia. Ia kini sendirian di negara asing tanpa mengetahui bagaimana caranya pulang. Ibu Shahida pun panik dan berusaha memberhentikan kereta tersebut setelah mengetahui bahwa anaknya sudah tidak ada di dalam kereta. Kemudian ibu Shahida memberitahukan kepada penjaga bahwa anaknya hilang dan harus kembali ke perbatasan untuk mencari Shahida. Namun usahanya sia-sia karena tidak punya visa lagi untuk kembali ke perbatasan. Keesokan paginya, Shahida yang kelelahan dan kelaparan berjalan tanpa arah di jalanan kota. Ia akhirnya tiba di sebuah acara festival di mana banyak orang berkumpul. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pria baik hati bernama Pawan Kumar Chaturvedi yang lebih dikenal sebagai Bajrangi. Bajrangi adalah seorang pria sederhana yang sangat taat beragama dan penganut Hindu yang setia. Ia adalah penggemar berat Dewa Hanuman dan menjalani hidup dengan prinsip kejujuran. Saat melihat Shahida yang tampak kebingungan dan lelah, ia merasa iba dan mencoba membantunya. Awalnya, Bajrangi mengira Shahida adalah anak Hindu yang tersesat, jadi ia membawanya ke rumah kekasihnya yang bernama Rasika. Rasika dan ayahnya yang awalnya keberatan akhirnya setuju untuk membiarkan Shahida tinggal sementara waktu. Bajrangi mencoba mencari tahu identitas Shahida, tetapi karena ia tidak bisa berbicara, mereka kesulitan mengetahui dari mana ia berasal. Namun, suatu hari Bajrangi melihat Shahida melakukan gerakan sujud saat berdoa. Ia pun mulai menyadari bahwa anak ini bukan berasal dari keluarga Hindu. Kecurigaannya semakin kuat ketika Shahida menolak makan daging kambing di rumah. Hingga akhirnya,
Suatu hari saat ia tanpa sengaja melihat Syahidah menangis di depan sebuah bendera Pakistan, karena saat itu mereka sedang menyaksikan sebuah pertandingan di televisi. Pada akhirnya ia pun tersadar bahwa anak ini berasal dari negara Pakistan. Mengetahui bahwa Syahidah adalah warga negara Pakistan, Bajrangi menghadapi dilema besar. Dengan keteguhannya dalam prinsip kejujuran, ia bersumpah untuk mengembalikan Syahidah ke tanah airnya, meskipun ini berarti ia harus menghadapi banyak tantangan. Awalnya, Bajrangi mencoba cara yang legal dengan pergi ke Kedutaan Besar Pakistan di India. Namun, karena tidak memiliki dokumen yang cukup, upayanya gagal. Melihat ini, seorang agen perjalanan menawarkannya cara ilegal untuk menyelundupkan Syahidah ke Pakistan melalui jaringan penyelundup manusia. Namun, Bajrangi yang jujur menolak cara itu. Akhirnya, ia membuat keputusan berani dan penuh resiko. Ia akan menyelundupkan dirinya sendiri dan Syahidah ke Pakistan dengan melewati perbatasan secara diam-diam. Di perjalanan mereka bertemu dengan seorang agen penyeludupan bernama Ali. Mereka pun dimintai uang untuk membayar biaya penyeludupan tersebut. Pada malam harinya, mereka secara diam-diam masuk melalui terowongan melewati perbatasan antara India dan Pakistan. Bajrangi dan Syahidah berhasil menyeberangi perbatasan dengan cara yang penuh risiko. Keesokan paginya mereka pun beristirahat di sebuah warung untuk sarapan. Kemudian Bajrangi menyuruh Syahidah untuk makan dengan cepat karena ada polisi di sana. Ketika mereka pergi, para polisi itu mengejar mereka dan mencari borgolnya. Bajrangi bilang mereka nggak mengambil borgol. Untuk apa saya mencuri borgol? Katanya. Ternyata, setelah digeledah, Syahidah lah yang mengambilnya karena ia berpikir itu adalah gelang. Mereka pun ditangkap polisi dan Bajrangi dianggap mata-mata India karena tidak memiliki paspor dan visa. Sementara itu, ada seorang reporter bernama Chand Nawab tengah mengabarkan sebuah berita di stasiun kereta. Di sana dia mendapatkan info dari warga sekitar bahwa ada seorang mata-mata India yang ditangkap polisi. Karena itu adalah berita yang panas, dia pun segera pergi. Sesampainya di kantor polisi, dia pun langsung mewawancarai Bajrangi dan merekamnya untuk dijadikan sebuah berita. Ketika itu mereka punya waktu yang singkat, jadinya Bajrangi tidak bisa menjelaskan begitu banyak. Akhirnya, Bajrangi pun ditanya mengenai misinya ke Pakistan, padahal sudah berulang kali dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahidah kembali ke orang tuanya. Di saat yang sama, Syahidah melihat gambar bukit yang ada di kalender. Dia pun menganggukkan kepala ketika Bajrangi bertanya, apakah itu adalah tempat di mana dia tinggal. Kemudian polisi pun bertanya, kenapa Syahidah tidak bisa berbicara? Apakah dia tidak punya lidah? Sambil menekan mulut anak kecil itu. Bajrangi pun marah dan menghajar semua polisi yang ada di sana, lalu melarikan diri. Reporter Chand Nawab yang sedang meliput di depan kantor polisi pun segera mengikutinya, hingga ikut naik ke dalam bis untuk memantau pergerakan Bajrangi. Di dalam bis, reporter ini pun menelpon polisi dan mengabarkan kalau dia lagi berada di dalam bis yang sama dengan Bajrangi. Kemudian Bajrangi bertanya pada kernet bis tentang gambar yang ada di kalender. Semua penumpang pun dikasih lihat, berharap ada yang mengenal tempat tersebut. Di saat itulah si reporter menyadari kalau Bajrangi bukan seorang mata-mata, lalu membuka penyamaran dirinya. Di saat yang sama, para polisi pun seketika menghadang bis tersebut. Semua orang yang ada di dalam bis pun bekerja sama untuk tidak memberitahu keberadaan Bajrangi. Setelah polisi pergi, ternyata mereka bersembunyi di atas bis bersama reporter dan selamat dari kejaran polisi. Di saat malam mereka bertiga pun tidur dan beristirahat di sebuah masjid. Keesokan paginya Bajrangi bangun dan kaget kalau tempat tersebut adalah masjid. Ia pun langsung keluar. Di luar dia bertemu dengan seorang ustadz dan berkata bahwa masjid itu terbuka untuk semua orang, lalu meminta Bajrangi untuk masuk ke dalam. Di sana Bajrangi menjelaskan semuanya kepada ustadz dan meminta informasi tentang daerah yang ada di gambar itu. Namun baik ustadz ataupun murid-muridnya tidak ada yang tahu tempat tersebut. Di saat yang sama terlihat polisi mendatangi masjid tersebut. Untungnya Pak Ustadz merahasiakan keberadaan Bajrangi dan Syahidah. Karena patroli polisi ada di mana-mana, akhirnya mereka pun menyamar sebagai muslimah bercadar sehingga mereka bisa keluar dan dibantu oleh sang ustadz.
Mereka bertiga pun diantar untuk melanjutkan perjalanan melewati rute yang aman dari patroli polisi. Bajrangi memang selalu memegang teguh kejujuran, akan tetapi beda dengan reporter Nawab. Karena seketika si reporter menyuruh Syahidah menyumbat knalpot mobil orang lain dengan pisang. Jadi ketika mobil itu mogok, Nawab berpura-pura memperbaiki mobil tersebut. Sehingga mereka pun mendapat tumpangan gratis. Tetapi benar kata Bajrangi, ketidakjujuran itu hal yang tidak dibenarkan. Mobil yang mereka tumpangi ternyata mobil kepala polisi yang lagi cuti. Dia terpaksa ke kantor karena mendengar ada mata-mata India yang masuk ke Pakistan. Suasana pun tambah tegang ketika kepala polisi ini menawarkan mereka untuk diantar sampai di rumah. Jadi ketika sampai di kantor polisi, mereka pun tidak ada pilihan lain ketika kepala polisi ini perintahkan salah satu anak buahnya untuk mengantarkan mereka bertiga. Singkat cerita, kepala polisi pun akhirnya tahu bahwa yang dia tumpangi tadi adalah tersangkanya. Setelah menjalankan tipu muslihat mereka, untungnya mereka pun berhasil lolos. Mereka pun melanjutkan perjalanan, menumpang dari satu kendaraan ke kendaraan lain, menginap ke satu tempat, ke tempat lain. Perjalanan mereka pun mendekati tempat tinggal Syahidah, namun mereka belum menemukan di mana tepatnya rumah Syahidah. Sementara itu di India, Rasika mengkhawatirkan Bajrangi yang belum menghubunginya sejak ia pergi. Ayahnya pun kaget dan marah ketika mengetahui kalau Bajrangi pergi ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Rasika pun marah karena sebab ayahnya yang memaksakan Bajrangi untuk mengantarkan Syahidah lah, sehingga Bajrangi memutuskan untuk pergi. Kameramen Nawab juga ditangkap polisi dan dimintai keterangan tentang keberadaan Nawab. Dia diminta untuk terus menghubungi Nawab setiap 1 jam 1 kali. Di lain tempat, Bajrangi sempat berpikir untuk menyerahkan dirinya ke polisi agar mereka yang mencarikan keberadaan orang tua Syahidah. Namun, Nawab mencegahnya dan berkata, "Kau bisa masuk penjara dan tidak ada satupun orang yang tahu keberadaanmu. Lagi pula polisi di sini belum tentu sepertimu yang berusaha keras." Nawab pun memikirkan solusi lain. Dia mencoba menjual kisah ini ke stasiun TV sehingga mencari keberadaan orang tua Syahidah jadi lebih mudah. Tapi sayang, usahanya sia-sia karena tidak ada satupun stasiun TV yang mau dengan berita tersebut. Berita kebencian mudah dijual, tetapi kisah kasih sayang seperti ini malah tidak mendapatkan tempat, kata Nawab. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci, di mana di sana kabarnya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah. Di saat yang sama, Nawab mendapatkan telepon dari rekannya, dan dia memberitahukan kemana tujuannya setelah ini. Mendengar hal itu, polisi pun segera ke sana menyusul mereka. Keesokan paginya mereka pergi ke tempat ibadah tersebut. Bajrangi pun mengikuti ritual yang ada di sana, berharap Syahidah bertemu lagi dengan orang tuanya. Bajrangi pun tidak menyadari bahwa di sana ada ayah dan ibu Syahidah yang sedang mengikuti ritual yang sama. Karena di saat itu, Syahidah sedang tidur. Sementara itu, Nawab sedang melakukan reportase sendiri. Dalam rekaman itu, Nawab menceritakan tentang kisah Bajrangi yang nekat menembus perbatasan hanya untuk mengantarkan Syahidah ke orang tuanya. Nawab berharap dengan video ini, Bajrangi bisa mengantarkan Syahidah dan juga pulang ke India dengan selamat. Setelah itu pun Nawab mengupload video tersebut ke YouTube. Di video tersebut, dia juga mengabarkan kalau stasiun TV menolak untuk menyiarkan berita ini, karena kisah ini dianggap sampah dan hanya membuang-buang waktu. Ketika lagi di warnet, Nawab melihat rekannya dan juga para polisi datang. Nawab sadar kalau lokasinya dan Bajrangi sudah diketahui oleh polisi. Untungnya Nawab dengan cepat menyusul Bajrangi, kemudian mereka pun lari dari tempat ritual tersebut. Ketika rekan Nawab menelpon, Nawab pun berkata kalau mereka sekarang menuju ke lokasi lain untuk mendoakan Syahidah. Akhirnya polisi pun pergi dari tempat itu. Ketika lagi istirahat, Nawab memberitahu kalau dia sudah mengunggah video reportasenya ke YouTube, berharap videonya menjadi viral dan orang-orang membantunya menyebarkan pesan tersebut. Ketika melihat rekaman itu, ternyata tanpa sengaja ibunya Syahidah terekam kamera Nawab. Mereka pun mengetahui bahwa ibunya baru saja turun dari salah satu bis, dan mereka pun berencana akan melacak dari mana bis itu berasal, sehingga mereka bisa mengerucutkan daerah tempat tinggal Syahidah. Keesokan paginya, bis itu pun datang. Mereka langsung bertanya pada supir. Dari informasi rute yang dilewati si supir, akhirnya diketahui bahwa Syahidah berasal dari desa Sultanpur. Sementara itu,
Video yang diunggah Nawab ke YouTube pun akhirnya diketahui polisi. Mereka memerintahkan untuk menyebarkan video itu ke semua kantor polisi. Karena itulah patroli polisi menjadi sangat ketat. Bis yang mereka tumpangi pun akan diperiksa polisi. Namun, Bajrangi menyuruh Nawab untuk tetap mengantarkan Syahidah, dan dia akan menyerahkan dirinya ke polisi, sehingga mereka berdua punya waktu untuk lari. Bajrangi pun kejar-kejaran dengan polisi dan mendapatkan pukulan, dan dia pun akhirnya tertangkap. Sementara itu, Nawab berhasil menemukan rumah Syahidah. Dari kejauhan sang ibu melihat Syahidah berlari sambil tersenyum. Momen ini pun direkam oleh Nawab sambil berlari mengikuti Syahidah dari belakang. Berkat perjuangan keras dari seorang Bajrangi, Syahidah pun berhasil bertemu ibunya. Sementara itu, Bajrangi dihajar habis-habisan oleh polisi dan disiksa di tahanan. Video yang diupload Nawab pun menjadi viral ditonton jutaan orang. Bahkan kabar ini sampai ke India dan ditonton oleh Rasika. Semua media cetak memberitakan hal ini. Rakyat Pakistan bersimpati pada sosok Bajrangi, namun dari kepala kepolisian tidak peduli dan tetap menganggap bahwa Bajrangi adalah mata-mata India. Meskipun sudah diketahui fakta bahwa Syahidah memang menghilang di India. Bapak kepala polisi ini tetap tidak peduli. Seorang petugas yang ditugasi untuk menyiksa Bajrangi supaya mengaku pun sampai mencari tahu kebenarannya di India. Dia pun mendapatkan informasi bahwa memang benar kalau Bajrangi pernah datang ke sebuah kantor polisi bersama dengan Syahidah. Lalu dia pun mengabarkan hal tersebut kepada atasannya. Namun si tikus kantor ini tetap memaksa bahwa harus mengaku sebagai mata-mata India. Bahkan mengancam akan mencutikan petugas ini kalau dia tidak berhasil membuat Bajrangi mengaku. Petugas ini pun heran dengan pikiran atasannya, tapi untungnya dia masih punya hati nurani. Dia berpikir kalau seorang pria seperti Bajrangi sampai ditahan di penjara Pakistan seumur hidupnya, maka itu akan menodai kehormatan negaranya. Dia pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu, Nawab akhirnya dibantu oleh sebuah stasiun TV untuk menyebarkan berita ini. Nawab berkata bahwa Bajrangi saat ini ditahan di penjara Pakistan hanya karena permusuhan dua negara. Nawab mengajak para pemirsa untuk mengakhiri permusuhan ini, baik itu rakyat India maupun Pakistan. Dia mengajak semua para pemirsa untuk melakukan aksi besar-besaran di perbatasan untuk memastikan Bajrangi bisa kembali ke India dengan selamat. Kabar itu pun membuat kepala polisi kewalahan dan panik. Keesokan paginya, ribuan orang datang bergabung dalam aksi menuntut kebebasan Bajrangi. Dari sisi India maupun Pakistan berkumpul di perbatasan. Di sana Nawab pun bertemu lagi dengan Bajrangi dan mengabari bahwa Syahidah telah bertemu dengan orang tuanya. Semua orang pun mengantarkan Bajrangi dengan meneriakkan namanya. Sebenarnya, para tentara perbatasan tidak mau membuka pintu gerbang. Namun, karena mereka kalah jumlah, terpaksa mereka mengalah dan membiarkan Bajrangi menyeberang. Orang-orang Pakistan pun membuka gerbang tersebut. Bajrangi dengan tertatih-tatih berjalan keluar menuju wilayah India. Di sana pun Rasika dan keluarganya sudah siap menyambut Bajrangi. Ketika Bajrangi menyeberang keluar, Syahidah dan orang tuanya pun menyusul untuk berpisah mungkin untuk terakhir kalinya. Akan tetapi, Bajrangi sudah hampir sampai masuk ke wilayah India. Syahidah tidak bisa memanggil Bajrangi karena sudah terlalu jauh. Namun, suatu keajaiban pun datang. Syahidah yang dari lahir tidak bisa berbicara, akhirnya dengan nada pelan Syahidah memanggil Bajrangi dengan sebutan paman. Keinginannya untuk memanggil Bajrangi memicu suaranya keluar. Akhirnya, Syahidah pun bisa berbicara bukan karena ritual, bukan karena pengobatan medis. Tapi, keinginannya untuk berterima kasih kepada Bajrangi, orang asing yang baik hati, dengan kepedulian tinggi, dan memastikan Syahidah kembali bertemu orang tuanya lagi. Dengan mengutamakan kejujuran dan keyakinannya, meskipun melewati rintangan yang berat demi menuntaskan niatnya untuk mengantarkan anak yang terpisah dari ibunya. Demikianlah alur cerita lengkap film Bajrangi Bhaijaan. Sebuah kisah yang penuh emosi, keberanian, dan nilai-nilai kemanusiaan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.